pemulasaraan jenazah. Jadi hukumnya apa, Bu? Fardu kifayah. Jadi beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban yang kategorinya masuk ke setiap kita kewajibannya. Jadi dosanya dosa sendiri. Tapi kalau fardu kifayah, kalau tidak ada satupun yang melaksanakan, semuanya jadi dosa. Tapi kalau ada yang mewakili 1-2 orang atau satu kelompok atau satu grup, maka yang lain tidak berdosa karena sudah terwakili. Inilah yang dimaksud dengan fardu kifayah. Salah satunya adalah tentang kepengurusan jenazah. Penting atau penting, Bu? Penting. Penting sekali. Karena gini, hari kita maunya hidup terus, tapi pas ketika mati, pas ketika meninggal, siapa yang mau merawat kita, yang mengurus kita? Gitu ya. Nah, tentu dengan hal ini Bapak Ibu sekalian, jangankan orang lain. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu dalam pengurusan jenazah ini siapa-siapa aja yang berhak untuk mengurus. Yang mengurus. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dekat mayat ya, Bu. Boleh Mas? Ya sambil berdiri aja ya Pak ya, Bu. Biar bisa mobile. Mohon izin untuk berdiri. Silakan Mas, lanjut Mas. Baik, jadi kewajiban kita dalam fardu kifayah ini ada 4 ya Bu. Dalam pemulasaraan jenazah ini ada 4. Yang diwajibkan itu 4. Di luar itu tidak wajib. Di luar itu tidak wajib. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolatkan atau mensolati. Mensolati. Kalau mensalatkan, dibulak-balik jenazah nasinah solat. Udah ibu-ibu udah sangat pinter. Kemudian yang keempatnya menguburkan. Jadi harus berurutan. Jangan dikafani kemudian setelah itu dimandikan. Atau bahkan dikuburkan dulu baru. Wah itu mah di mana itu. Jadi harus berurutan. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensalati dan menguburkan. Baik lanjut. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas yang 4 ini, tentu setiap kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Apa itu? Salah satunya adalah hutang. Hutang ini, siapa kewajiban untuk membayarnya? Hutang mayit ini? Ahli waris tentu. Kalau suami yang meninggal berarti yang punya kewajiban membayarkan utang suaminya adalah bisa anak, bisa juga istri. Ya, anak istri dan seterusnya. Nah, kenapa harus bayar hutang terlebih dahulu? Sebab ini Pak, Bu. Ini jika mayat meninggalkan hutang wajib buat keluarga untuk membayarkan, baik itu uang, emas dan lain-lainnya, wajib itu. Jadi bayar utang itu wajib. Jangan sampai nanti, ini bahayanya di keterangan di hadis yang nomor 2 nanti ya. Di nomor 1, utang itu kan kita ada 2. 1 utang kepada manusia, hak adami. Hak adami itu mesti diselesaikan. Jadi kalau nanti almarhumah belum menyelesaikan utang, ahli waris yang mesti menyelesaikannya. Makanya biasanya ketika mau mensalatkan suka ada ya Pak Bu, untuk Bapak Ibu jika ada yang mempunyai utang piutang terhadap almarhumah ini atau almarhum ini, silakan hubungi kami sebagai ahli warisnya. Kenapa? Karena itu kalau tidak diselesaikan akan memberatkan. Jiwa seorang mukmin tergantung di bumi, di langit Bu, tergantung. Tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena utangnya hingga utangnya itu dibayar. Jadi amalan-amalannya nanti tertolak.
Naudzubillah min dzalik. Gara-gara hutang. Jadi harus diselesaikan dulu hutangnya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, utang itu ada dua macam. Barang siapa mati meninggalkan utang sedangkan yang ia berniat membayar, maka saya akan mengurusnya. Jadi satu, ahli almarhum ini punya niat nggak buat bayar? Punya, tapi keburu meninggal. Gitu. Minimal ada niatan dulu. Tapi kalau tidak ada niatan sama sekali, meninggalkan utang sedang ia tidak berniat untuk membayar, maka pembayarannya akan diambilkan dari pahala kebaikannya. Ini yang disebut orang muflis alias orang bangkrut, orang yang rugi. Nanti pahala puasanya diambil, pahala sholatnya diambil dan seterusnya. Sehingga utangnya dibayarnya nanti di akhirat. Maka suka ada keun bae teu mayar hutang ayeuna ditagih ke di akhirat kukuring. Betul itu. Karena akan diambil pahala-pahala yang dia lakukan di dunia untuk membayar hutang-hutangnya. Maka ini menjadi satu kemestian yang harus diperhatikan oleh ahli waris. Baik, selanjutnya yang kedua, utang kepada Allah. Utang kepada Allah seperti apa Bapak Ibu? Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, barang siapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa. Jadi almarhum yang wafat ini meninggalkan puasa nih. Puasanya dia nggak puasa. Nggak puasanya bisa jadi karena sengaja nggak puasa. Atau dia kalau puasa karena tidak puasa karena uzur, kan harus dibayarnya dengan apa? Dengan fidyah, Tapi kalau nggak ada uzur lalu dia meninggalkan puasa dan tahu keluarganya bahwa dia nggak puasa Ramadan tuh, puasanya puasa wajib bukan puasa sunnah, maka harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Ini ahli waris, Bapak Ibu sekalian, betapa sesungguhnya harus saling mengingatkan satu sama lain ini penting, terutama pasangan hidup. Suami ke istri, istri ke suami. Pak, udah sholat belum? Ingetinnya dari situ. Terus suaminya juga ngingetin ke istrinya. Udah sholat belum Bu? Ayo sholat dulu sebelum disolatkan. Dan begitu saling mengingatkan. Begitu tahu, Pak, kenapa enggak saum Ramadan? Capek. Kerjaan numpuk segala macam, akhirnya dia ninggalin, dicatat tuh sama ibu, nggak puasa dicatat. Karena nanti pada hari kiamat pasti itu hutang itu akan ditagih. Dia punya kewajiban kepada Allah dan kewajibannya dia tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang kepada Allah. Kenapa hutang kepada Allah mesti? Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa sebulan. Beliau bertanya, apa pendapatmu jika ibumu mempunyai utang kepada orang lain? Apakah engkau akan membayarnya? Lalu perempuan ini jawab, ya tentu saya akan bayarnya. Apatah lagi utang kepada Allah, itu lebih berhak untuk dibayar. Jadi ahli waris bukan hanya menyelesaikan utang piutang antara sesama, hak adami itu yang tadi, tapi juga tanya, nggak bakal bisa jawab ditanya, Pak, puasan tuh kamar udah meninggal. Jadi siapa yang harus mencatatnya? Keluarga terdekat. Wah, itu yang harus hebatnya saling menasehati, mengingatkan satu sama lain itu di situ, Bu. Khawatir nanti ada hal-hal yang justru menjadi pemberat buat dia untuk masuk ke surga. Menjadi pemberat. Ini yang perlu dikhawatirkan. Maka hutang piutang ini harus diperhatikan betul, termasuk adalah kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Untuk segala hal yang berbau utang piutang dicatat. Nanti bikin sebuah wasiat. Wasiat itu bukan hanya ketika mau meninggal sesungguhnya. Setiap malam bikin wasiat. Kalau nanti nggak ada umur besok hari, istri tahu wasiat kita. Saya punya utang ke si A, ke si B. Bisa jadi suaminya punya utang, istrinya nggak tahu.
Bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi seperti itu. Banyak. Bisa jadi suaminya punya utang ke sana kemari, suaminya yang nggak tahu. Setelah sebelumnya dalam kehidupan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhir dari pengkhidmatan kepada orang tua itu adalah yang mengurus jenazahnya. Bagusnya seperti itu. Jadi harus berani, kemudian sabar. Kenapa sabar? Harus telaten. Jangan gurung gusuh ngamadian pona asal basuh. Saya bohor basuh udah bungkus. Memangnya harus sabar. Sabar di sini adalah telaten, Pak. Nanti kita akan lihat cara-cara dalam memandikan segala macam. Harus sabar. Kemudian amanah. Amanah itu bisa dipercaya, jangan ember. Ngemandiin orang, udah ngemandiin, udah selesai, diobral. Saya tadi ngemandiin si itu, tahu nggak? Diobral semuanya, diceritain apa yang dia lihat. Nggak boleh. Cukup. Kunci, hanya dia sendiri yang tahu. Nggak boleh mengobral aib jenazah yang dimandikan oleh dia. Harus amanah. Harus amanah. Kemudian tentu punya ilmu. Makanya kita sekarang berkumpul hari ini di sini adalah minimal untuk menambah wawasan kita dalam hal pemulasaran jenazah ini. Selanjutnya, nah ini yang berhak memandikan mayat Bapak Ibu sekalian. Suami atau istri. Kalau suami yang meninggal, istri. Tapi istri kuat nggak suami meninggal dia memandikan? Kalau nggak kuat nggak boleh. Sambil memandikan digabruk deui, di mandianan teu. Nah, itu nggak usah kalau begitu ya. Karena istri ya bedalah perasaannya ya, sangat sensitif dibanding laki-laki. Kalau memang kuat boleh, sangat dianjurkan. Tapi kalau nggak kuat ya sudah serahin ke yang lain, ke anaknya misalkan, gitu ya, ke anak tertuanya kebetulan laki-laki ya sudah ke anak yang tertuanya. Lalu muhrim si mayat nih. Prioritas yang kedua muhrimnya. Yang tadi kalau orang tua meninggal anaknya yang memandikan. Ya, anaknya yang memandikan. Boleh tidak ayah yang meninggal lalu anak perempuan memandikan? Boleh tidak, Pak? Boleh tidak? Boleh tidak? Anak perempuan muhrim bukan? Muhrim. Berarti boleh tidak? Boleh. Yang penting terjaga auratnya. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya memandikan jenazah. Kemudian jenazah itu auratnya dijaga jangan sampai terbuka dan terlihat. Begitu. Kemudian keluarga dekat. Ya, keluarga dekat maksudnya bukan keluarga inti tapi paman, begitu ya. Atau mamang, uwa misalkan ya, dan seterusnya. Ini keluarga dekat. Boleh. Kalau yang ini tidak ada, yang kedua tidak sanggup, yang ketiga takut, maka yang keempat orang yang dia amanahi. Siapa biasanya kalau di kampung palebe. Kalau di kota biasanya ke yayasan yang mengurus kematian. Kalau di Bandung ada yayasan Kamboja ya. Kamboja kena nggak? Kamboja ya, yayasan Kamboja. Dari sana sini muter yayasan Kamboja. Ini alternatif terakhir sesungguhnya. Nah nanti di komplek apa ini namanya Mas? Green Harmony Residen. Jangan jauh-jauh, cukup oleh DKM An-Nur. Insya Allah. Apakah harus semuanya jadi pengurus? Tidak harus. Cukup 5 orang. Cukup 5 orang atau 10 orang untuk cadangan. Kalau ini gimana kalau meninggalnya ada 2-3 tempat. Di sini meninggal, di sini meninggal. Kan kalau banyak mah diurus sama sini, diurus. Jadi cepat penanganannya, tidak harus nunggu lama. Lanjut. Nah, ini perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu, hadisnya yang berkaitan dengan tadi. Siapa yang berhak memandikan itu?
dan keutamaan orang yang mengurus jenazah. Jadi harus pada mau Pak, Bu, ngurus jenazah itu. Jangan Pak Embung. Embung. Apa Pak Embung teh Pak? Pak Alim tidak mau. Enggak kamu aja. Ayo akhirnya terjadi. Dari pagi sampai sore nggak ada yang ngemandiin. Maknya disuruh mandi sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayat dan bisa menjaga kerahasiaannya, berarti dia amanah. Terus barang siapa memandikan mayat, berarti dia berani tidak? Berani. Amanah, tidak dibukakan kepada orang lain tentang apa yang dilihatnya pada mayat itu, maka bersihlah ia dari segala dosa sebagaimana keadaannya ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan Pak, pahala orang yang memandikan jenazah, dia ngebersihin jenazah dari noda dan kotoran serta najis, dosa dianya yang memandikan juga dihapus sama Allah. Ya 15 menit lah cukup, 20 menit cukup. Kemudian lalu Rasulullah bersabda lagi, yang memimpin atau memandikan mayat itu hendaknya keluarga yang terdekat kepada mayat. Tadi ya Bu ya, keluarga terdekatnya. Apabila ia tidak pandai, maka siapa saja yang dipandang berhak karena waroknya atau karena amanah atasnya. Jadi boleh menunjuk, di sini ada pihak DKM khusus petugas yang mengurus jenazah, ada misalkan bidangnya. Boleh. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian ini nih secara utuh bahwa yang mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan dia ikut serta, apa pahalanya? Dari Abu Rafi Aslam sebagai khadim Rasulullah SAW, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa memandikan mayat lalu dia menyembunyikan rahasianya, maka Allah memberi ampunan baginya 40 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain, boleh Mas? Selanjutnya tidak ada ya. Kalau di sini lengkap Bu, saya maaf. Sebagai referensinya adalah kitab Bulughul Maram, Babul Janaiz, bab tentang jenazah. Di sini lengkap, dan apa yang di sini adalah dari sini Bu ngambilnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ngurus jenazah dalam hadis yang lain itu, dia akan kalau dia sampai ke menyolatkan, dia dapat 1 kirot. Tapi kalau dia sampai menguburkan, dia dapat 2 kirot. Lalu ditanya oleh sahabat Rasulullah itu, apa yang dimaksud dengan kirot? Kirot itu adalah pahala yang besar, yang besarnya sebesar gunung Uhud. Besar apa besar Bu? Tidak terhingga pahala orang yang mengurus jenazah itu. Jadi harus pada mau ngurus jenazah itu, jangan tidak pada mau. Ini sebagai motivasi awal kita untuk bisa melaksanakan sebagai pengurus jenazah.